Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jundi Fathan Rodia Rohman dengan NPM 1704110250025. Saya Arif Taruna dengan NPM 1704110250071. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang hukum barat pada sistem hukum Indonesia. Nah, sebelum kita membahas tentang hukum barat, perlunya kita mengetahui dulu apa itu sistem hukum Indonesia itu sendiri. Pertama, apa itu sistem? Menurut Profesor Sumantri, sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja satu sama lain untuk melakukan suatu maksud. Nah, apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya atau menjalankan bagiannya, maka maksud yang hendak dicapai tidak dapat terpenuhi atau setidak-tidaknya sistem yang telah terwujud akan mengalami sebuah gangguan. Apa itu hukum? Menurut Uhtre, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan, baik itu perintah atau larangan, yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karenanya harus ditaati oleh masyarakat itu. Lalu menurut Profesor Mokhtar Kusumaatmadja, pengertian hukum yang memadai tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur mengatur kehidupan manusia dan dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga atau institution dan proses-proses atau processes yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Maka, sistem hukum Indonesia adalah satu kesatuan yang utuh dan terorganisir, yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur seperti peraturan atau substance-nya, lalu lembaga atau aparat penegak hukumnya dari strukturnya, dan budaya hukum itu sendiri yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum, seperti ketertiban dan keadilan yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan ketertiban di Indonesia. Indonesia sendiri terdiri dari 4 hukum yang termasuk atau yang berada di sistem hukum Indonesia. Yang pertama ada hukum barat atau yang dikenal oleh kita adalah hukum kolonial atau hukum Belanda. Lalu ada hukum Islam, hukum agama, dan ada hukum adat, dan yang terakhir ada hukum nasional. Pada kesempatan kali ini kita akan langsung membahas mengenai hukum barat. Nah, lalu apa itu hukum barat? Hukum barat adalah sistem hukum yang berasal dari tradisi hukum Eropa, khususnya Eropa kontinental atau civil law tradition, yang menekankan aturan tertulis, kodifikasi, dan pembagian antara hukum publik dan hukum privat. Dalam konteks Indonesia, hukum barat juga dipahami sebagai hukum warisan kolonial Belanda yang pernah diterapkan dan mempengaruhi sistem hukum nasional Indonesia. Sejarah hukum barat di Indonesia dimulai pada masa kedatangan dan kekuasaan bangsa Belanda di Nusantara. Sejak masa VOC dan kemudian pemerintahan Hindia Belanda, sistem hukum Eropa mulai dikenalkan sebagai bagian dari tata kelola wilayah jajahan. Pada awalnya, penerapan hukum barat ini bersifat dualistis. Artinya hukum ini terutama berlaku hanya untuk orang Eropa dan golongan yang dipersamakan. Sedangkan masyarakat pribumi tetap tunduk pada hukum adatnya atau hukum daerahnya masing-masing. Pembagian ini menunjukkan bahwa hukum kolonial dibuat sesuai dengan struktur sosial dan politik pada masa itu. Tonggak penting dalam sejarahnya terjadi pada tahun 1848, ketika pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kodifikasi hukum perdata dan hukum dagang, yaitu Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Koophandel. Pemberlakuan ini menjadi dasar kuat masuknya sistem hukum barat dalam bidang perdata dan perdagangan di Indonesia. Selain itu, hukum barat juga mempengaruhi pembentukan lembaga peradilan dan pengaturan administrasi kolonial. Berbagai aturan kolonial ikut membentuk cara kerja pengadilan, lalu pembagian kewenangan dan tata hukum yang lebih formal dan tertulis. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, banyak ketentuan hukum kolonial masih tetap berlaku melalui aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 selama belum diganti dengan aturan baru. Karena itu, jejak hukum barat masih terlihat jelas dalam beberapa bidang hukum Indonesia modern, terutama hukum perdata, dagang, dan sistem peradilan. Secara keseluruhan, hukum barat di Indonesia bukan hanya warisan kolonial, tetapi juga salah satu unsur penting yang membentuk sistem hukum nasional. Pengaruhnya masih terasa hingga sekarang, meskipun sudah banyak yang beberapa hukum-hukum yang sudah disesuaikan dengan nilai-nilai dan kebutuhan hukum di Indonesia. Selanjutnya, penting bagi kita untuk memahami apa itu subjek hukum dalam hukum barat. Subjek hukum adalah pihak yang mendukung hak dan kewajiban dalam sistem hukum.
di mana dalam istilah penyebutannya terdapat beberapa perbedaan seperti purusa hukum, awak hukum, dan pribadi hukum. Akan tetapi, ketiganya memiliki makna substansi yang sama. Van Apeldoorn berpendapat bahwa subjek hukum itu adalah segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum, yaitu kemampuan untuk memiliki hak dan kemampuan untuk memiliki kewajiban. Sejalan dengan itu, Algra juga berpendapat bahwa subjek hukum adalah segala pihak yang memiliki hak dan kewajiban yang melahirkan wewenang hukum. Maka dari itu, Utrecht kemudian membagi subjek hukum menjadi dua. Yang pertama adalah manusia atau subjek hukum secara alami di mana dalam istilah Belanda disebutnya sebagai naturlich persoon, yang mana manusia adalah subjek hukum yang diakui sejak dalam kandungan sebagaimana diatur dalam pasal 2 KUHP. Yang kedua adalah badan hukum atau rechtspersoon. Wiryono Projodikoro berpendapat bahwa badan hukum itu adalah organisasi yang diperlakukan sebagaimana manusia di dalam hukum. Ia memiliki kewajiban, memiliki hak, dan dapat melakukan suatu hubungan hukum. Selanjutnya ada yang namanya budaya hukum, yang mana dalam sistem hukum barat berlaku yang namanya civil law system, yaitu sebuah sistem hukum yang bertumpu pada aturan tertulis dan kodifikasi, yang mana dalam karakteristik hukum ini itu menimbulkan berbagai konsekuensi. Yang pertama, karena sifatnya yang tertulis, membuat hukum ini memang menjadi lebih pasti, akan tetapi kadang bisa menjadi kurang fleksibel. Mengapa? Karena kadangkala perubahan dalam masyarakat itu berlaku lebih cepat dibandingkan perubahan undang-undang, sehingga bisa saja terjadi disparitas atau kesenjangan antara hukum dengan keadaan sosial yang ada. Kemudian yang kedua, dalam pembuatan undang-undang itu tidak bisa sepenuhnya terlepas dari dinamika kepentingan politik, sosial, ekonomi. Sehingga dalam perspektif Roberto Mangabeira dalam Critical Legal Studies pun menunjukkan bahwa hukum masih bisa dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan. Bahkan Gramsci itu mengatakan bahwa hukum merupakan bagian dari struktur sosial yang merefleksikan bagaimana keadaan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, sifat hukum yang menganut tradisi positivisme menyebabkan harusnya adanya penekanan pada kepastian hukum melalui aturan yang jelas dan sistematis. Sebagaimana dalam perkembangan pemikiran dari Auguste de Comte, yang mana dalam praktiknya hal ini seringkali menimbulkan diskursus terkait dengan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan atau kemanfaatan hukum. Kemudian yang keempat adalah peran hakim sebagai penerap dari berbagai undang-undang yang ada, yang mana menurut Montesquieu pun menyebutkan bahwa peran hakim di sini tentunya adalah sebagai corong undang-undang. Akan tetapi dalam perkembangan modern, hakim diperlukan untuk tidak hanya menjadi corong tetapi juga mampu menafsirkan hukum yang ada agar lebih sesuai terhadap konteks perkara yang ada. Selanjutnya ada substansi dari hukum barat ini sendiri. Nah, hukum barat ini memisahkan dengan tegas antara hukum publik dan hukum privat. Nah, hukum publik ini mengatur tentang kekuasaan negara dan hubungan antara negara dan dengan warga negaranya. Lalu ada juga hukum private atau persoonlijkrecht yang mengatur hubungan antar individu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk hak atas kebendaan dan hak atas perorangan. Nah, selanjutnya kita akan melihat atau jenis dan macam atau contoh dari hukum-hukum yang ada di hukum barat ini. Kalau dari hukum private itu ada hukum perdata yang mengatur hubungan antara individu seperti perjanjian, harta benda, perkawinan, dan warisan. Kalau di Indonesia sendiri, hukum perdata ini ada yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, di dalamnya itu ada juga yang namanya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Selanjutnya ada hukum publik. Hukum publik ini kalau di Indonesia mungkin bisa kita sebut juga sebagai hukum pidana atau hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, yang di dalamnya terdapat sanksi dan denda-dendanya yang ada. Nah, kalau di Indonesia ini kita biasanya menyebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Terakhir, mari kita simulasikan bagaimana berlakunya sistem hukum Barat dalam sistem hukum Indonesia melalui berbagai studi kasus yang ada. Pertama, dalam bidang pidana dapat kita lihat melalui perkara yang melibatkan Gregorius Rongatanur dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan dalam putusan nomor 1466 tahun 2024, di mana dalam kasus ini terlihat bahwa hakim memutuskan berdasarkan undang-undang yang tertulis dan menilik unsur-unsur delik secara sistematis, yang mana hal ini mencerminkan prinsip legalitas, di mana tidak ada tindak pidana tanpa adanya aturan atau hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua, pada bidang perdata dapat kita lihat dalam sengketa PT Parit Padang Global versus PT Maisindo Indonesia dalam putusan nomor 555 tahun 2025, di mana dalam kasus ini kita dapat melihat adanya hubungan hukum perdata itu didasarkan kepada kontrak. Hal ini sesuai dengan asas Pacta Sunt Servanda, di mana hukum itu mengikat kepada para pihak, sehingga hakim itu menilai dan mengkaji berdasarkan isi kontrak dan bukti yang diajukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian yang ketiga adalah pada bidang hukum dagang. Kita dapat melihatnya pada PT Sritex dalam putusan nomor 556 tahun 2024. Kasus ini menegaskan bahwa persoalan tentang utang piutang diselesaikan melalui mekanisme kepailitan yang terstruktur. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan kreditur. Nah, dalam 3 kasus ini menunjukkan karakteristik civil law, di mana adanya dominasi hukum tertulis, kemudian kepastian hukum, dan peran hakim sebagai penerap hukum. Sehingga di Indonesia sendiri masih dapat kita lihat bahwa civil law system masih mendominasi sebagai sumber hukum utama dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum.